Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas terkait dengan kasus yang kami pilih, yaitu analisis country risk pada perusahaan Huawei yang ada di Amerika Serikat. Dengan anggota saya sendiri Vincent dan teman saya Julius. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait dengan pendahuluan. Seperti yang kita tahu, saat ini di era kompetisi sangat begitu ketat. Perusahaan itu tidak menjalankan bisnis hanya dituntut dapat bersaing secara domestik atau nasional saja, melainkan juga harus bisa bersaing secara global ataupun internasional. Perusahaan-perusahaan ini tentunya perlu melakukan inovasi yang baik dan memiliki keunggulan sehingga dapat mengekspansi bisnisnya ke pasar yang lebih luas dan berkompetisi dengan baik secara internasional. Oleh karena itu, dengan mengembangkan semua hal tersebut, dapat membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau lebih dikenal dengan MNC. Perusahaan MNC sendiri menurut M. Faisal tahun 2001 memiliki pengertian, yakni sebuah perusahaan yang melakukan operasinya lebih di satu negara dengan keputusan utama tetap pada perusahaan utama yang ada di negara asalnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang beroperasi secara internasional tentunya akan memiliki pasar yang lebih luas, karena memiliki pelanggan yang tidak hanya berfokus pada satu negara, tetapi lebih dari satu negara. Namun, dalam hal ini perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain harus bisa memahami karakteristik dan risiko yang ada di negara tersebut, atau lebih kita kenal dengan yang namanya country risk. Permasalahan yang berkaitan dengan country risk ini masih saja menjadi permasalahan bagi perusahaan multinasional, baik itu yang telah melakukan ekspansi di negara lain ataupun yang baru ingin melakukan ekspansinya. Hal ini karena country risk akan memiliki pengaruh yang besar terhadap cash flow pada perusahaan MNC. Selain itu, country risk yang selalu mengalami perubahan baik itu dari segi politik ataupun finansial harus bisa dimanage dengan baik bagi para perusahaan MNC yang telah melakukan ekspansinya di negara lain. Salah satu permasalahan yang kami ambil di sini adalah permasalahan country risk yang masih menjadi pembahasan hingga saat ini adalah kasus dari Huawei yang masuk ke dalam entity list di Amerika Serikat, karena adanya kepercayaan dari Amerika Serikat bahwa Huawei terlibat pada kegiatan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Dengan masuknya Huawei ke dalam entity list oleh Donald Trump, tentu saja membuat Huawei tidak bisa membeli teknologi dari Amerika Serikat dalam produksinya, dan hal ini juga akan berakibat pada penjualan dari Huawei yang akan semakin terhambat dengan prediksi penurunan 40% hingga 60%, berdasarkan yang dilansir data dari CNBC Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan country risk yang dialami Huawei ini menjadi menarik untuk dibahas dan dianalisis. Selanjutnya adalah identifikasi dan pembatasan masalah. Identifikasi dan pembatasan masalah yang akan kami bahas, yang pertama adalah bagaimana sih perkembangan perusahaan Huawei di Amerika Serikat, lalu apa faktor dari country risk yang menyebabkan Huawei masuk di dalam entity list oleh Amerika Serikat, lalu bagaimana pengaruh masuknya Huawei di dalam entity list terhadap perusahaan induk, lalu bagaimana Huawei dalam menyelesaikan permasalahan dengan Amerika Serikat. Lalu, untuk tujuan, penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui faktor dari country risk yang menyebabkan Huawei masuk ke dalam entity list. Yang kedua, penulisan makalah ini bertujuan juga untuk mengetahui pengaruh masuknya Huawei dalam entity list terhadap perusahaan induk. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara agar Huawei dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Amerika Serikat. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca ataupun perusahaan bisnis multinasional lainnya terkait dengan pentingnya faktor-faktor country risk dalam mempertahankan kelangsungan bisnis di negara lain, dan juga bagi perusahaan MNC yang ingin melakukan perhitungan sebelum melakukan DFI atau Direct Foreign Investment. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian tulisan. Pada pengorganisasian tulisan, di sini kami membaginya menjadi 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan kami akan memberi penjelasan terkait kasus MNC yang dipilih, lalu melakukan identifikasi pada masalah dan membuatnya menjadi beberapa pertanyaan yang dirangkum pada perumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan terkait tujuan, manfaat, serta pengorganisasian tulisan. Lalu pada bab 2 atau telaah pustaka, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan teori-teori yang relevan pada kasus MNC. Teori yang kami ambil di sini adalah pengertian dan bentuk country risk, pengukuran country risk, penilaian dari country risk, dan bagaimana mengurangi paparan pengaruh pemerintah terhadap perusahaan MNC. Lalu kita dijelaskan juga bab 3 di sini. Yang bab 3 adalah menjelaskan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 1 dan dijawab dengan menjadi 4 sub. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan Huawei di Amerika Serikat, lalu faktor dari country risk yang menyebabkan Huawei masuk ke dalam entity list, pengaruh masuknya Huawei di dalam entity list, dan cara agar Huawei dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Amerika Serikat. Lalu bab 4 atau penutup, di sini kami akan memberikan kesimpulan atau konklusi dari keseluruhan pembahasan dan membuat rekomendasi dari kasus yang terjadi pada perusahaan MNC yang kami pilih, yaitu Huawei. Lalu bagian telaah pustaka. Yang pertama adalah country risk. Country sendiri berdasarkan review dan Suhada pada tahun 2017
memiliki pengertian yakni suatu ukuran terkait dengan kestabilan baik itu secara politik maupun ekonomi dari suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengukuran dari country risk adalah hal yang sangat penting terutama bagi perusahaan multinational company dalam melakukan perencanaan DFI atau Direct Foreign Investment ataupun dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan multinational company di negara lain agar tetap bisa menjalankan bisnisnya di negara lain tersebut. Berdasarkan yang dijelaskan di dalam buku International Financial Management oleh Jeff Madura pada tahun 2008, country risk terdiri dari dua sisi, yaitu political risk dan financial risk yang ada di dalam suatu negara yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, political risk. Political risk adalah hal penting yang harus dipahami bagi perusahaan multinasional untuk memutuskan keputusan investasi ataupun pertumbuhan perusahaan di negara lain. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk merincikan faktor-faktor political risk yang menjadi komponen country risk di negara lain. Berikut adalah faktor political risk yang dijelaskan oleh Jeff Madura pada tahun 2008. Yang pertama, perilaku konsumen yang ada di negara lain. Perilaku konsumen yang berada di negara lain biasanya cenderung tidak melakukan pembelian pada produk luar, melainkan hanya membeli produk dalam negeri atau lokal. Pemerintah di negara lain. Pemerintah mungkin akan memberikan standar pada perusahaan multinational company terkait dengan standar pengendalian polusi ataupun pajak tambahan. Lalu, larangan dalam transfer dana. Dalam hal ini, pemerintah dapat melarang ataupun memblokir transfer dana sehingga akan membuat anak perusahaan terpaksa menjalankan proyek yang tidak optimal. Lalu, mata uang yang tidak diizinkan untuk dikonversi. Beberapa negara membuat kebijakan agar perusahaan MNC tidak melakukan konversi mata uang dalam negeri ke mata uang negara lain. Lalu, perang. Konflik antar negara akan mempengaruhi keselamatan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan multinational company ataupun keberlangsungan hidup multinational company di negara tersebut. Lalu, birokrasi yang tidak efisien. Birokrasi dapat membuat perusahaan multinational company menunda dalam pendirian anak perusahaan ataupun memperluas bisnisnya di suatu negara. Lalu yang terakhir, korupsi. Korupsi dapat terjadi di suatu negara yang ditandai dengan adanya interaksi antara perusahaan pemerintah. Lalu sisi yang kedua adalah financial risk. Financial risk adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil di dalam suatu negara yang akan mempengaruhi keuangan perusahaan multinasional. Berikut adalah komponen penting yang ada di dalam financial risk sesuai yang dijelaskan oleh Jeff Madura pada tahun 2008. Yang pertama adalah suku bunga. Nilai suku bunga yang tinggi akan menyebarkan pertumbuhan dan permintaan dari produk perusahaan multinational company akan semakin berkurang. Lalu nilai tukar. Nilai dari mata uang yang kuat akan mengaruhi permintaan ekspor negara dan akan meningkatkan volume dari impor untuk mengurangi nilai produksi dan pendapatan nasional. Lalu yang ketiga, inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen terhadap permintaan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan multinational company. Lalu pengukuran country risk. Country risk yang ada di suatu daerah dapat dilakukan pengukuran yakni melalui dua pendekatan, yaitu melalui makro dan melalui mikro. Pengukuran ini didasarkan dari penjelasan oleh Jeff Madura pada tahun 2008. Lalu teknik dalam penilaian country risk. Setelah perusahaan mengetahui faktor mikro dan makro yang dipertimbangkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan multinational company adalah melakukan penilaian country risk dari suatu negara. Dalam penilaian ini terdapat beberapa teknik yang dijelaskan oleh Jeff Madura pada tahun 2008, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, checklist approach. Teknik penilaian ini digunakan dengan memberikan peringkat untuk berbagai faktor. Lalu yang kedua, Delphi teknik. Teknik penilaian ini dilakukan dengan melibatkan pengumpulan pendapat independen tanpa diskusi kelompok. Lalu yang ketiga, kuantitatif analisis. Teknik penilaian ini digunakan dengan menggunakan analisis regresi. Lalu yang terakhir, inspection visits. Teknik penilaian ini dilakukan dengan pertemuan para pejabat, pemerintah, eksekutif bisnis, dan konsumen dalam rangka mengklarifikasi risiko. Lalu, combination of techniques.
Teknik penilaian yang dilakukan oleh perusahaan multinasional company biasanya menggunakan beberapa teknik yang dikombinasi dari beberapa metode dibandingkan hanya menggunakan satu metode formal. Lalu mengurangi paparan pemerintah tuan rumah. Country risk yang paling parah adalah melakukan pengambil alihan oleh pemerintah tuan rumah ataupun melakukan intervensi yang membuat perusahaan multinasional company mengalami kerugian yang besar. Berikut di bawah ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengurangi paparan pemerintah tuan rumah terhadap perusahaan multinasional company yang dijelaskan oleh Chief Madura antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gunakan jangka waktu yang pendek bagi perusahaan multinasional company dalam memulihkan arus kas, sehingga jika terjadi pengambil alihan ataupun intervensi dari pemerintah dapat meminimalkan resiko. Lalu yang kedua, merekrut tenaga kerja lokal. Jika anak perusahaan merekrut tenaga kerja lokal, maka dapat mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah tuan rumah karena hal ini dapat membantu pemerintah tuan rumah dalam mengurangi pengangguran. Lalu melakukan peminjaman dana lokal. Jika anak perusahaan meminjam dana secara lokal, bank lokal tentunya akan merasa khawatir untuk masa depan jika terjadi pengambil alihan oleh pemerintah sehingga mereka mungkin mencoba dalam mencegah pengambil alihan pemerintah tuan rumah. Lalu membeli asuransi untuk menutupi terjadinya risiko pengambil alihan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan Huawei di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Huawei adalah perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Cina dan didirikan pada tahun 1987 oleh seorang mantan perwira militer yakni Ren Zhengfei. Huawei sendiri telah melakukan produksinya dengan berbagai peralatan telekomunikasi hingga elektronik untuk digunakan para konsumen, salah satunya adalah smartphone, dengan mempekerjakan sebanyak 194.000 karyawan di 170 negara. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Huawei ini merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Nah, hal ini dapat kita perkuat lagi pada lampiran 1 yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel berikut kita dapat melihat bahwa Huawei memiliki tingkat penjualan yang dapat melampaui Apple di tahun 2019 dan berada pada posisi kedua yang di bawah Samsung. Dari gambaran penjelasan perkembangan smartphone Huawei yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa Huawei adalah perusahaan yang tumbuh dengan baik. Lalu bagaimanakah produk yang mampu mengalahkan Apple tahun 2019 saat sebelum mengalami ban di Amerika Serikat ini? Perkembangan produk tersebut di Amerika Serikat. Nah, perkembangan produk di Amerika Serikat kami bagi menjadi beberapa sub atau kami bagi menjadi beberapa timeline. Nah, yang pertama perkembangannya itu di tahun 2001, di mana pada tahun ini Huawei itu baru pertama kali membuka operasinya dan mendirikan kantor yang ada di Amerika Serikat dan Inggris. Lalu selanjutnya di tahun 2003, itu Huawei mulai membuat serta melakukan penjualan pada router dan switch yang mulai beroperasi dan berbasis di California dalam pembuatan operasinya. Lalu di tahun 2005, Huawei terkena isu terkait dengan penjualan yang didapatkan dengan kontribusi dari militer Cina. Lalu di tahun 2007, FBI melakukan wawancara ke pendiri Huawei terkait dengan pelanggaran saksi terkait dengan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Lalu di tahun 2009, pertama kalinya Huawei merilis smartphone Android di bawah lisensi Google, dan di tahun yang sama juga Huawei mendirikan kantor pusat penjualan dan pemasarannya di Amerika Utara, yakni di Texas. Lalu di tahun 2010, Huawei ini terkena konflik dengan Motorola terkait dengan spionase, tetapi kemudian kedua perusahaan ini berdamai. Lalu di tahun 2012, Huawei terkena laporan oleh Komite DPR terkait dengan risiko peralatan dari Huawei dan ZTE yang dapat merusak kepentingan ataupun keamanan nasional dari Amerika Serikat. Lalu di tahun 2013, didapatkan laporan bahwa Huawei menjual peralatan komputer Amerika Serikat kepada Iran. Hal ini tentu saja melanggar sanksi pelanggaran perdagangan Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2014 muncul isu bahwa Huawei melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat. Namun pada tahun depannya Huawei menolak isu tersebut. Lalu di tahun 2019 adalah permasalahan yang paling puncak atau permasalahan yang paling berat dialami Huawei, di mana dimasukkan ke dalam entity list oleh Donald Trump sehingga membuat mereka mengalami blacklist di Amerika Serikat dan tidak dapat membeli komponen ataupun menjual produknya. Dari rangkuman penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Huawei yang kita lihat memiliki nilai pendapatan revenue yang tinggi dan mampu menyalip Apple di tahun 2019, tetapi tidak terlepas oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari permasalahan politik hingga perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi pada Huawei di Amerika Serikat tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor country risk yang lebih dominan pada political risk. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dianalisis bagi penulis agar bisa mengetahui lebih dalam faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan Huawei banyak tersandung kasus hingga masuk ke dalam entity list oleh Amerika Serikat. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana sih faktor-faktor country risk yang menyebabkan
Huawei masuk ke dalam entity list oleh Amerika Serikat. Berdasarkan pembahasan terkait perkembangan Huawei yang ada di Amerika Serikat, dapat dilihat bahwa meskipun perusahaan tersebut dapat berkembang dengan pendapatan yang terus meningkat, seperti pada grafik yang telah saya sajikan, namun tetap saja perusahaan ini tetap mengalami kasus-kasus seperti spionase ataupun menjadi isu dalam mengancam keamanan negara lain, yakni Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa country risk yang dihadapi oleh Huawei bukanlah dari segi financial risk, melainkan lebih dominan pada political risk. Oleh karena itu, di sini kami kelompok akan menjelaskan faktor-faktor country risk yang terkait dengan political risk yang menyebabkan Huawei masuk ke dalam entity list Amerika Serikat. Yang pertama adalah war. Perang yang dimaksud di dalam faktor country risk antara Huawei dan Amerika Serikat ini adalah perang dagang. Perang dagang ini sendiri dimulai sejak pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat yang merasa khawatir dengan hadirnya perusahaan teknologi dan Cina yang akan melakukan ekspansi pada perusahaan teknologi yang ada di Amerika Serikat, sehingga akan membuat hal tersebut sebagai ancaman bagi negara dan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Perang dagang ini sendiri kemudian berubah menjadi tech war yang membuat Huawei menjadi salah satu korban dan adanya perang dagang yang dilakukan oleh Cina dan Amerika Serikat. Pemilihan Huawei dalam kasus ini dapat kita lihat pada gambar yang telah saya sajikan, yaitu pada gambar peta A dan pada gambar B. Nah, dapat dilihat bahwa Huawei itu menjalin kerjasama dengan berbagai supplier yang ada di Amerika Serikat dan terus bertumbuh setiap tahunnya, yakni dengan perusahaan-perusahaan multinasional kelas dunia seperti ADI, Broadcom, Dell, Freescale, Hewlett, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Selain itu, kalau dilihat pada peta di situ kita bisa lihat bahwa infrastruktur Huawei yang cukup luas dan memiliki peluang sebagai pemain telekomunikasi utama yang ada di Amerika Serikat. Nah, dengan potensi perkembangan yang kuat tersebut, dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di dalam persaingan perang dagangnya dengan Cina. Hal ini juga ditegaskan oleh CEO Huawei yakni Yu, di mana pada dilansir di website CNBC Indonesia bahwa perusahaan lain yang tidak bisa bersaing dengan Huawei secara produk, teknologi, dan inovasi, mereka akan menggunakan persaingan secara politik. Begitu tegas dari CEO Huawei yakni Yu. Oleh karena itu, menurut kami, faktor dari perang dagang atau war ini menjadi faktor country risk yang kuat atas penyebab masuknya Huawei ke dalam entity list. Selanjutnya saya akan bahas adalah security, yaitu faktor country risk kedua yang menyebabkan Huawei masuk ke dalam entity list. Salah satu penelitian yang kami gunakan di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dan Steinberg di tahun 2012 yang juga membahas terkait dengan kasus Huawei yang ada di Amerika Serikat, di mana dia mengungkapkan bahwa faktor country risk yang menyebabkan Huawei mendapatkan reputasi yang buruk di Amerika Serikat adalah masalah keamanan. Dengan adanya perusahaan teknologi asal Cina di negara tersebut selalu dipandang sebagai ancaman negara, bukan sebagai peluang. Hal ini disebabkan karena perusahaan dari Cina dianggap sebagai military threat dan security threat. Baik, yang pertama saya akan bahas terkait military threat terlebih dahulu. Ancaman militer atau military threat disebabkan adanya hubungan perang dingin yang kemudian berkembang dengan aksi terorisme di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang kemudian kita kenal dengan tragedi 9/11, yakni di mana ada pesawat yang dibajak dan menabrak gedung kembar WTC di Amerika Serikat. Nah, di saat permasalahan yang terjadi di Amerika tersebut harus diatasi, Cina sudah memulai mengembangkan sayapnya untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang berusaha untuk bisa menghancurkan perusahaan di Amerika Serikat. Kondisi inilah yang membuat Huawei menjadi ancaman strategis bagi pemerintah di Amerika Serikat dan dipercaya sebagai peran kunci dalam upaya cyber war yang dapat menjatuhkan infrastruktur dan informasi penting yang ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, permasalahan dari military threat ini, atau lebih kita tahu military security, dipercayai oleh Amerika Serikat yang menjadi country risk bagi Huawei. Namun dalam kondisi ini, pemerintah Amerika Serikat itu nggak punya bukti-bukti yang kuat atau nyata dalam menyatakan bahwa Huawei sebagai ancaman militer. Nah, mereka akhirnya menggunakan strategi-strategi non-tradisional yang memperrumit ekspansi dari Huawei di Amerika Serikat dan konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat jika melakukan kerjasama dengan Huawei. Nah, hal inilah yang membuat Huawei akan sulit melakukan ekspansinya di Amerika Serikat karena adanya isu military threat terhadap Huawei. Lalu yang kedua ada security threat. Nah, di dalam security threat ini mengetahui bahwa Amerika adalah negara yang sangat terbuka, tapi untuk keamanan mereka tetap menjaganya. Nah, hal ini mempresentasikan perusahaan Huawei tersebut karena meskipun bisnis Huawei diakui oleh dunia sebagai perusahaan dengan pencapaian bisnis yang baik, tetapi mereka masih bisa dikaitkan dengan adanya intervensi dari pemerintah ataupun manuver CEO Huawei yang ada di balik layar. Di mana pada penjelasan sebelumnya, bahwa perusahaan Huawei itu dimiliki oleh CEO yang merupakan mantan dari perwira. Nah, hal ini yang menyebabkan
keyakinan bagi pemerintah Amerika Serikat bahwa adanya upaya PLA atau People Liberation Army dalam menggunakan perusahaan Huawei di dalam cyber war. Oleh karena itu, permasalahan terkait security threat ini menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, sehingga menjadi country risk bagi Huawei dalam memperluas bisnisnya. Namun sekali lagi, karena Amerika Serikat tidak mempunyai bukti yang kuat, mereka tetap menggunakan strategi non-tradisional di mana memperumit ekspansi dari Huawei dan memberikan konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Huawei. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh masuknya Huawei ke dalam entity list terhadap perusahaan induk. Kondisi Huawei yang terpuruk yang masuk ke dalam entity list oleh pemerintah Amerika Serikat yang disebabkan oleh faktor country risk mulai dari war hingga security tentu saja akan berakibat kepada perusahaan induk. Nah, hal tersebut antara lain adalah yang pertama penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan dari Huawei ini mengalami penurunan sebesar 16,5%. Lalu mengalami penurunan pengiriman ponsel pintar atau smartphone sebesar 41%. Hal ini dapat kita lihat pada grafik yang telah saya sajikan di mana pada awalnya Huawei berada di atas Apple di tahun 2019. Namun ketika mengalami blacklist atau masuk ke dalam entity list dapat kita lihat bahwa Huawei mengalami penurunan sebesar 41% di tahun 2020. Nah, hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya sanksi dari Amerika Serikat yang menyebabkan Huawei mengalami penurunan pendapatan ataupun pengiriman ponsel pintar. Lalu yang kedua dapat kita lihat adanya penurunan konsumen. Penurunan konsumen ini dapat kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Pon Arena, di mana pada hasil tersebut dapat kita lihat bahwa apakah konsumen akan tetap menggunakan Huawei di mana saat Huawei tidak dilengkapi lagi dengan operating system seperti yang kita ketahui yakni Google. Nah, pada hasil survei tersebut dapat kita ketahui bahwa sebanyak 70% memilih untuk menggunakan Huawei saat sudah dilengkapi dengan OS Google. Lalu 14,47% mengatakan akan menggunakan Huawei meskipun tidak dilengkapi dengan Google. 11% mengatakan bahwa akan membelinya jika harganya terjangkau dan 5% itu mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan Huawei meskipun tidak mendapatkan layanan dari Google. Nah, dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa masuknya Huawei ke dalam entity list menyebabkan putusnya kerjasama dengan beberapa perusahaan penting yang ada di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Google yang menjadikannya sebagai operating system dan menjadi bagian penting di dalam smartphone Huawei tersebut. Sehingga tanpa adanya OS tersebut, Huawei harus bisa membangun OS sendiri dan membangun kembali kepercayaannya kepada konsumen dengan OS yang dibuild-nya. Yang terakhir adalah sulitnya mendapatkan komponen. Masuknya Huawei ke dalam entity list ini juga akan berakibat pada perusahaan induk yang membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan komponen-komponen dalam memproduksi smartphone yang ditawarkan. Nah, hal ini disebabkan karena berdasarkan artikel yang kami ambil, yaitu di Kata Data, diketahui bahwa perusahaan harus melakukan pemberhentian produksi prosesor andalan dari Huawei, yakni Kirin. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perusahaan Huawei yang akan semakin sulit dalam mendapatkan komponen yang harus digunakan agar bisnis smartphone yang dimiliki tetap bisa berjalan dan memiliki kualitas yang dapat bersaing. Nah, kondisinya akan mengakibatkan baik pada perusahaan induk ataupun pabrik-pabrik Huawei harus bisa mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan komponen dalam memproduksi smartphone-nya. Hal yang dapat dilakukan oleh Huawei dalam hal ini adalah menggandeng perusahaan lain yang tidak masuk dalam afiliasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni perusahaan-perusahaan yang tidak boleh bekerja sama dengan Huawei, ataupun Huawei dalam hal ini dapat membuat komponennya sendiri agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah Huawei dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Amerika Serikat. Berdasarkan kasus tersebut, aksi yang dilakukan oleh Huawei agar bisa kembali ke Amerika Serikat dapat kita lihat pada portal berita Tekno Kompas, di mana di situ dijelaskan di tahun 2019 Huawei itu melakukan pengajuan mosi keberatannya di dalam upaya menentang adanya pemberlakuan pasal 889 Undang-Undang Keamanan Nasional 2019 yang dianggap merugikan. Selain itu, dalam hal ini Huawei juga mengajak Amerika Serikat dalam memberhentikan sanksi yang dibebankan terhadap Huawei yang berkaitan dengan keamanan cyber. Namun gugatan yang diluncurkan oleh Huawei di tahun 2019 tersebut ditolak oleh FCC, yaitu Fifth US Circuit Court of Appeals, di Desember 2020. Dengan gagalnya gugatan tersebut tidak membuat Huawei menyerah dalam usahanya untuk kembali ke Amerika Serikat. Hal ini dilakukan kembali di tahun 2021, yakni melakukan pengajuan gugatannya terhadap FCC yang digugat karena telah menyalahgunakan kebijakan. Gugatan ini juga diperkuat oleh Huawei yang merasa adanya potensi terpengaruhnya keuangan pada industri telekomunikasi secara keseluruhan. Namun sama seperti pada tahun sebelumnya, Huawei kembali lagi gagal dalam gugatan ini. Hal ini ditegaskan oleh pihak FCC yang mengatakan bahwa keputusannya masih berlaku dan mengeluarkan peninjauan yang akhirnya mengatakan bahwa Huawei sebagai ancaman dari keamanan nasional. Hal ini didasarkan dari bukti-bukti substansial yang dilakukan oleh FCC dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Dalam hal ini, Huawei tetap berusaha untuk mencari solusi agar bisa survive di dalam industri telekomunikasi. Yakni, mereka itu telah membuat operating sistemnya sendiri. Nah, operating sistemnya ini kita kenal dengan nama OS Harmony. OS yang dibuat oleh Huawei ini memiliki perkembangan yang begitu cepat. Lebih tepatnya di bulan Juni tahun 2021, berdasarkan dilansir oleh Liputan 6, OS Harmony 2.0 ini telah mencapai 10 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa Huawei berhasil dalam membangun operating system dan membangun kepercayaannya kembali dari OS yang diciptakannya. Selain itu, dalam hal komponen, Huawei terus berusaha untuk mengganti suku cadang dari buatan AS dengan yang baru. Komponen suku cadang yang baru ini dilansir dari Tech ID, di mana dijelaskan bahwa Huawei sekarang sudah menggunakan suku cadang atau komponen lokal sebanyak 60% dari produknya. Hal ini menunjukkan bahwa Huawei berusaha untuk tidak bergantung pada komponen yang ada di Amerika Serikat dan berusaha menggunakan produk lokal, seperti yang diketahui bahwa komponen-komponen yang dijual di Amerika Serikat tersebut tidak lagi bisa bekerja sama dengan Huawei. Dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Huawei yang telah berusaha untuk kembali ke Amerika Serikat masih gagal dalam gugatan-gugatannya. Namun hal ini tidak membuat Huawei berhenti dalam membuat smartphone yang ditawarkan ke konsumen dengan membangun OS-nya sendiri dan menggunakan komponen-komponen dari produk lokal. Berdasarkan gugatan yang gagal di dalam usaha Huawei, kami dari kelompok memberikan beberapa strategi alternatif yang mungkin dapat dilakukan dalam mempertahankan posisi Huawei. Nah, beberapa strategi alternatif tersebut ada 3. Yang pertama adalah menjalin kemitraan lokal dengan perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua, mempromosikan transparansi dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan transparansi dalam meningkatkan citra merek perusahaan. Dengan melakukan strategi-strategi alternatif ini, diharapkan Huawei dapat kembali dan memperjuangkan nasibnya di Amerika Serikat. Lalu konklusi dan rekomendasi dari pembahasan kasus terkait perusahaan Huawei. Berdasarkan pembahasan kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dengan pangsa pasar yang luas akan terus melakukan ekspansinya agar bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak. Namun, dalam memperluas bisnis tersebut, hal yang tetap harus diperhatikan lebih tepatnya dalam melakukan ekspansi di negara lain tersebut adalah country risk yang ada pada negara tersebut. Kondisi ini harus dipahami agar bisa memaksimalkan hasil yang optimal dari hasil ekspansi di negara lain. Selain itu, saat berhasil melakukan ekspansi di negara lain, perusahaan multinasional juga tetap harus memperhatikan country risk yang ada di negara tersebut. Karena perubahan politik yang selalu berubah akan membuat risiko politik akan tidak pasti atau uncertainty pada host country. Country risk inilah yang harus dihadapi oleh Huawei sebagai perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya di Amerika Serikat, di mana masuknya Huawei ke dalam entity list ini disebabkan oleh permasalahan politik yakni war dan security. Sehingga meskipun perusahaan berhasil di dalam melakukan ekspansinya ke negara lain, tetapi hal yang tetap harus dipahami adalah bagaimana mempertahankan perusahaan multinasional agar tetap bisa beroperasi di negara tersebut. Dengan memahami hal-hal tersebut, sebaiknya Huawei harus sudah bisa melaksanakan berbagai keputusan dan strategi alternatif untuk dapat memberikan tingkat kepercayaan pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan Huawei agar tidak terpapar dampak dari country risk tersebut, sehingga bisa mencegah masuknya perusahaan tersebut ke dalam entity list. Lalu rekomendasi dari kasus tersebut, maka Huawei lebih baik untuk mencari solusi secara teoritis yang dapat digunakan terkait dengan country risk serta cara mengukur dan menilai country risk tersebut. Untuk lebih mendukung, perusahaan dapat menggunakan teori terkait cara mengurangi paparan pemerintah tuan rumah terhadap intervensi anak perusahaan. Langkah lain yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan adalah agar membentuk kesepakatan dengan pihak perbankan dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sehingga dapat memberikan kemudahan bagi anak perusahaan serta memperbaiki hubungan politik kedua negara. Perusahaan Huawei juga sebaiknya mencoba untuk menerapkan beberapa strategi alternatif seperti menjalin kemitraan lokal dengan perusahaan teknologi yang ada di Amerika Serikat, lalu mempromosikan transparansi dalam perusahaan dan mempromosikan transparansi untuk meningkatkan citra merek dari perusahaan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.